Yang berikutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa yang pertama adalah jaringan epitelium. Epitelium adalah jaringan yang paling luar, ya, yang paling luar. Artinya, kalau ibu bilang yang paling luar, bukan hanya yang ada di kulit ibu atau di kulit kamu, tetapi segala sesuatu organ jika dikeluarkan dari tubuhmu kan pasti memiliki organ terluar, kan? Misalkan paru-paru diangkat, misalkan jadi diangkat, dikeluarkan, ada bagian terluarnya. Ginjal jika dikeluarkan sekarang, jika saya pegang ginjal itu kan juga ada bagian terluarnya. Itu maksudnya. Jadi jaringan epitelium bukan hanya terdapat di dalam kulit, tetapi di tempat terluar dari semua organ. Macam-macam jaringan epitel. Yang pertama adalah epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis banyak, epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis banyak, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis banyak, epitel transisi, dan epitel kelenjar. Semua jaringan epitel ini memiliki fungsi pada umumnya jaringan terluar yang namanya jaringan yang namanya paling luar pasti selalu berfungsi untuk melindungi yang ada di dalam. Itu dia, ya. Itu kalau ada yang paling luar, misalkan dinding ruangan, bagian luar itu fungsinya untuk apa? Untuk melindungi yang ada di dalam ini. Kenapa kelas kita harus ada dindingnya, bagian terluarnya, supaya bisa terlindungi kita dari dalam. Itu dia, ya. Jadi pada umumnya jaringan epitel berfungsi untuk melindungi dan mengatur keluar masuknya zat. Kita lihat satu persatu di sini. Epitel pipih selapis. Di sini sebenarnya gampang, perhatikan ya, pipih selapis, pipih berlapis banyak, silindris selapis, berlapis banyak. Jadi sebenarnya macam-macam jaringan epitel itu hanya epitel pipih, epitel silindris, epitel kubus, epitel transisi, dan epitel kelenjar. Kenapa ada kata selapis dan berlapis banyak? Sederhana saja, apa artinya selapis? Apa artinya berlapis banyak? Itu dia, ya. Jadi ibaratkan ibu buat ini adalah sebuah jaringan epitel, sel epitel. Maka jika dia hanya satu seperti ini, maka kita sebutlah ini dengan pipih selapis. Maka jika ada beberapa jaringan epitel yang bertindih seperti ini, maka kita sebutlah ini namanya jaringan epitel pipih berlapis banyak. Jadi tidak usah terkecoh dengan kata selapis dan berlapis banyak. Otomatis jika ada yang selapis dan ada yang berlapis banyak, mana yang pekerjaannya lebih kuat? Mana yang pekerjaannya lebih banyak? Pasti yang berlapis. Jika dia semakin berlapis banyak seperti ini dipastikan pasti pekerjaan dia itu berat, sehingga dia harus berlapis banyak. Misalkan apa? Misalkan yang ada di dalam kulit kita. Di dalam kulit kita ini adalah jaringan epitel berlapis banyak. Berlapis banyak di sini. Kenapa harus berlapis banyak? Jelas pekerjaan dia sangat jelas. Bayangkan jika ini hanya selapis, maka akan sangat gampang sekali tubuh kita terluka. Jadi pekerjaan kulit kita itu sangat banyak sekali melindungi dari bagian luar, dari panas, dari dingin, dari sakit, dari semuanya. Makanya kalau kulit kita ini adalah jaringan epitel berlapis banyak. Itu dia, ya. Jadi kalau cuma satu, epitel pipih selapis, kalau dia banyak, epitel pipih berlapis banyak. Ibaratkan ini adalah epitel silindris selapis, maka jika dia bertindih-tindih seperti ini ke atas, berarti berlapis banyak. Itu dia, ya. Jadi jangan terkecoh dengan kata selapis dan berlapis banyak, sederhana saja. Jadi ini ingat itu tadi, epitel pipih, silindris, kubus, transisi, dan kelenjar. Ada yang selapis, ada yang berlapis banyak. Kita lihat yang pertama, epitel pipih selapis. Fungsinya terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Maka ini biasanya terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsula glomerulus pada ginjal. Maka fungsinya adalah untuk penyaringan. Glomerulus itu untuk penyaringan, ya. Jadi darah kita itu masuk ke ginjal lalu akan disaring, lalu darah yang masuk ke dalam ginjal akan mengalami penyaringan. Bahan-bahan yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan dikembalikan ke tubuh, sedangkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan. Itulah yang kita sebut dengan istilah urin,
ya, akan dikeluarkan melalui saluran urin. Berikutnya adalah epitel pipi berlapis banyak, terkait dengan proteksi atau perlindungan untuk melindungi. Terdapat di mana dia? Terdapat di jaringan rongga mulut, epidermis kulit ini yang tadi dia ya, esofagus, vagina dan rongga hidung. Yang ketiga adalah kubus selapis, fungsinya adalah untuk pelindung. Nah, perhatikan di sini, makanya tadi ibu bilang biasanya yang bagian terluar pasti selalu berfungsi untuk melindungi. Jaringan epitelium ini fungsi umumnya adalah untuk melindungi sel-sel atau jaringan yang ada di dalamnya. Maka lihat di sini, untuk proteksi sama dengan perlindungan ya, untuk perlindungan, untuk pelindung. Jadi rata-rata semua untuk melindungi. Itu dia. Lalu berikutnya adalah jaringan epitel kubus selapis untuk lapisan pelindung dan penghasil mukus. Mukus ini maksudnya kelenjar, ya, baik itu kelenjar minyak, kelenjar keringat. Lalu berikutnya adalah epitel silindris selapis untuk sekresi, absorpsi, dan proteksi. Jadi semua jaringan epitelium pada umumnya berfungsi untuk proteksi atau perlindungan tadi. Yang kedua adalah filtrasi, dan yang ketiga adalah untuk ekskresi atau sekresi, absorpsi. Ini 4 fungsi utama pada jaringan epitelium.